Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita kehadiran Kak Apri. Nah, Kak Apri ini salah satu anak Kupang yang sukses berkarir di salah satu unicorn di Jakarta atau di Indonesia. Nah, kita kenalan dulu. Halo Kak Apri, boleh kenalan dulu? Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Aprianto. Aprianto Kiang ya, Aprianto Kiang. Kalau panggilannya Adi, tapi itu nanti bolehlah tanya Oh, kenapa panggilnya solusi. Adi ya. Sorry nih, Betul, katanya panggilannya Adi. panggil Panggil, apa? panggilannya Adi nih. Sejarahnya ya karena Adi itu kalau di Kupang karena anak terakhir gitu, jadi biasa dipanggil sama kakak gitu kan adik-adik gitu. Oh, Jadi melekatlah nama itu gitu. Gitu sih. Kalau asal NTT, lahir besar sampai kuliah di Kupang. Jadi kalau mau bilang berpetualang di luar NTT itu baru aja 2017 enggak 2016 keluar NTT pertama kali itu. Jadi kayak hitungan sekarang udah 5 tahun lah ya. Iya, 5 tahun. cukup lama juga ya. Iya. Belum masih baru lah, belum lama itu. Iya. Oke. Nah, teman-teman, jadi Kak Apri ini kita bakal kepo ini, gimana sih cara Kak Apri gitu ya bisa berkarir di salah satu unicorn di Indonesia. Nah, mungkin kita ingin tahu Kak Apri background pendidikannya nih dari kuliah aja deh, kuliahnya di mana, terus jurusannya apa? Oke, jadi kalau tadi kan aku udah bilang tuh dari lahir sampai aku kuliah tuh di Kupang semuanya kan. Nah, berarti udah dapat gambaran dong di mana nih kira-kira aku kuliah. Nah, mungkin sebelum masuk ke kuliahnya ya, aku cerita dulu dikit waktu SD aku di Kupang, SMP 2 di Kupang. Waktu itu kebetulan ada program akselerasi, jadi aku ikut itu SMP dan SMA. Ya di SMP 2 Axel SMP 2, SMA-nya SMA Axel di Di SMA SMA 1 Kupang. Ya, SMA 1 Kupang. Nah, kuliahnya waktu itu PMDK lewat jalur PMDK tahun 2010 itu masih jalur PMDK ya. Kayak sekarang itu sebutannya SNMPTN undangan. Nah, kayak gitulah. Ya, jalur undangan. Jadi aku lulus di situ masuknya ilmu komputer. Nah, ilmu komputer tuh dulu bahkan kalau teman-teman yang belum tahu, ilmu komputer di Undana sendiri, Undana itu Universitas Nusa Cendana, universitas negeri tertua di NTT lah, setahu aku ya. Jadi aku ngambilnya ilmu komputer di Universitas Nusa Cendana angkatan 2010. Nah, untuk lulusnya sendiri aku 5 tahun. 5 tahun nih di Undana. Kalau mau dibilang ya lumayan lah kalau kita compare ke teman-teman di seluruh Indonesia ya. Biasanya kan rata-rata pada 4 tahun tuh. Nah, karena waktu itu baru jadi lulusnya itu minta ampun susah banget. Kayak waktu itu judul ditolak sampai 2 sampai 3 kali gitu. Jadi malas-malasan ya udahlah kenapa malas-malas gitu jadi ya akhirnya tapi ya in the end tetap lulus gitu. Oke, Kak Apri kan pertama memutuskan untuk pilih jurusan ilmu komputer gitu kan. Betul. Kenapa pilih itu? Kan ada itu jurusan-jurusan lain yang udah tua lah istilahnya. Jadi apa ya? Kalau mau bilang berarti ini kita balik dulu ya ke waktu aku SMA. Jadi sebenarnya jangan SMA ya, waktu aku kecil. Jadi waktu kecil itu aku udah gemar namanya main game. Ya kayaknya rata-rata anak IT itu pilih komputer karena mereka suka komputer gitu, suka main game gitu kan. Sama asal usulnya aku sama juga nih, suka main game gitu. Main gamenya di dulu belum ada HP secanggih sekarang. Jadi mainnya di komputer ya biasalah main game di komputer kayak Empire, Football Manager dan lain-lain gitu. Nah, tapi ya waktu itu belum tahu nih nanti ilmu komputer itu seperti apa kan. Ya udah aku mikirnya ambil-ambil aja gitu. Toh aku suka komputer pas SMA juga aku suka komputer kayak ngerakit jaringan, ngedit PowerPoint gitu. Ngedit di web tuh ada tuh zaman dulu kayak kita waktu SMA belajar HTML gitu kan. Seru lah, itu seru. Jadi mata pelajaran aku paling lumayan termasuk tinggi itu waktu itu ya komputer. Nilai dan matematika ya, dan matematika lumayan lah.
Nah, sedangkan kimia, fisika itu jelek banget aku. Bahkan ujian nasional waktu itu fisika dapatnya 6 gitu. Ya, pokoknya rendah lah. Pokoknya emang nggak bisa di situ. Kayak emang kayaknya ini bukan jurusan aku gitu. Aku pikirnya, tapi ya entah kenapa ya feeling aku ya komputer gitu sih. Jadi ya itu sebenarnya alasannya ya sesimpel itu. Karena hobi komputer dan nggak ada pemikiran waktu itu kayak wah ini ini jurusan menjadikan prospek itu yang kayak nggak gitu kayak sekarang. ada pemikiran seperti itu. Bahkan aku aja nggak tahu kalau di dalam ilmu komputer itu bakal belajar apa itu aku nggak tahu. Tapi aku udah yakin bahwa di ilmu komputer nggak mungkin belajar kayak Microsoft Word hanya gitu-gitu aja itu nggak mungkin. Tapi setidaknya belum tahu lah gambaran waktu itu ilmu komputer seperti apa. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, Kak Apri dulu IPA apa IPS? IPA. Ya, Axel ya, sorry. Axel SMA 1 berarti IPA. Bella juga Axel SMA 1, tapi nggak kuat, dia mundur. Oh, siap. Oke. Berarti IPA. Nah, kalau misalnya aku dari IPS, bisa nggak Kak masuk ilmu komputer di Undana? Technically, sebenarnya siapapun bisa mau belajar, tapi tergantung nanti requirement dari ini ya, dari jurusannya ya. Ya, mereka yang ngizinin IPS atau enggak. Tapi menurut aku, pendapat aku pribadi, siapapun bisa belajar komputer. Tapi ya paling penting sebenarnya dasarnya kan. Dasarnya itu ada di kuliah menurut aku. Cuma mau belajar sendiri bisa, tapi harus ada mentor. Nah, sebenarnya bisa aja mau belajar, siapapun itu bisa belajar. Tapi ya penting kalau dalam komputer itu satu, ya harus gigih, dan kedua logikanya sih. Menurut aku paling penting di situ logikanya. Yang pertama logika, keduanya matematika. Tapi ya paling penting itu sih logikanya. Karena untuk daya pikirnya itu sih. Kalau intinya itu sih menurut aku logikanya ya. Jadi kalau mau Anda IPS, mau Anda IPA ya selama logikanya bagus ya bisa-bisa aja gitu. Oke, betul. Lupa ngenalin Kak Apri ini software engineer ya guys. Software engineer di unicorn, perusahaan unicorn di Indonesia gitu ya guys. Ntar aku info lah skill apa itu perusahaan. Oke. Terus nih Kak, maksudnya kita kan dari anak daerah nih Kak. Karir pertama Kak Apri nih, apakah langsung di perusahaan itu, di unicorn startup itu, apa kerja di mana dulu sih Kak awal karirnya? Oke, menarik nih. Jadi kan aku kuliahnya itu 5 tahun. Tapi sebenarnya jujur aja, mata kuliah aku udah habis di semester ke-7 sebenarnya. Iya, di semester 7 itu mata kuliah semuanya udah habis. Bahkan di semester 8 atau 7 aku lupa. 8 atau 7 itu aku ngambil mata kuliah yang aku udah dapat B gitu. Ya aku ambil lagi aja mata kuliahnya karena emang nggak ada waktu, ini nggak ada yang bisa dikerjakan kan. Judul ditolak-tolak gitu. Nah, bahkan di semester 8 atau 9 aku lupa itu aku dapat IP-nya 0 gitu. Karena nggak ambilnya cuma mata kuliah akhir gitu. Semester 9. Nah, jadi kan udah lulus nih. Nah, aku lulus itu di 2015. 2015 pas aku masuk. Itu pas aku baru lulus tuh. Di September kan wisudanya. Nah, aku apa sih istilah skripsi. Ujian terakhir itu apa sih? Sidang skripsi. Sidang skripsi yang terakhir itu cari katanya susah banget ya. Nah, itu yang terakhir itu aku di tanggal 30 Juni tuh. Aku masih ingat di 30 Juni. Nah, kemudian lagi tunggu ini kan, tinggal tunggu wisuda dong. Nah, terus di bulan Juli atau Agustus itu aku lupa, itu ada job fair. Job fair di Kupang. Job fair di Kupang ya, di Kupang. Waktu itu di Lipo Mall. Jadi di Kupang itu ada Lipo ya, ada mall. Ada mall loh. Jadi banyak kira kayak Kupang itu daerah di mana gitu ya. Mungkin bioskop juga nggak ada gitu. Oh ya ada loh, kita ada McD juga ada gitu. Ada. Terus gini. Jadi di Agustus itu ada job fair di Lipo. Jadi waktu itu emang banyak perusahaan-perusahaan di NTT, bukan NTT sih, NTT sih. NTT kayak ada kasih buka-buka lowongan gitu kan. Ada stand-standnya gitu. Jadi ya udah, aku lihat aja nih, mana nih yang ada buka lowongan IT gitu kan. Ya udah, aku waktu itu ada 3, aku lupa. Aku masukin. Ya udah, kemudian
ini tes lah. Jadi waktu itu aku dapatnya di PT Semen. PT Semen Kupang nih, di namanya PT Sarana Agra Gemilang. Jadi mereka kerjasama dengan PT Semen, mereka yang kelola PT Semennya. Jadi kayak gitu. Nah, aku daftar jadi IT di situ. Nah, waktu itu aku dipanggil ke sana, aku tes dan alhamdulillahnya lulus. Jadi waktu aku pengumumannya lulus itu minggu sebelumnya aku wisuda. Jadi sebelum aku masuk kerja hari pertama, nah 1 minggu sebelumnya itu aku wisuda. Nah, jadi setelah wisuda 1 minggu kemudian ya udah aku. Betul. Jadi ya lumayan lah untuk daerah Kupang kan. Jadi dapat kerjaan pertama waktu itu ya nggak pikir panjang lagi. Posisinya apa tuh Kak Apri? IT berarti ya? Posisi. IT. Jadi di situ aku IT support. Jadi ceritanya panjang nih nanti dari IT support kok bisa beralih ke software engineer. Jadi sebenarnya IT itu luas banget, luasnya luas banget. Bukan luasnya mungkin kayak samudra gitu loh. Jadi banyak banget lah. Nah, aku itu masuk kan kita pelajarin di waktu kuliah itu kan ilmu komputer kan. Iya. Nah, tapi itu aja sendiri itu masih luas banget, dalam ilmu komputer itu bercabang-cabang banget. Oke Kak, mau tahu dong kalau di Undana itu jurusan ilmu komputer itu ada penjurusan atau bebas nanti pas deskripsinya aja dipilih? Gitu? Iya, biasanya pas di skripsi sih. Sebenarnya nanti pas di semester 6 gitu ada penjurusan kayak mau ngambil mata kuliah pilihan apa-apa aja. Ada gitu. ya jurusan apa aja tuh Kak? Maksudnya kayak konsentrasinya apa aja? Lupa ya? Lupa. Oke. Jujur udah lupa ya. Waktu itu 3 aja sih, cuman nggak ingat apa-apa aja. Ya nggak ingat sih. Kayaknya ada network. Nggak ingat. Aku nggak mau assume. Tapi ya intinya ada 3 waktu itu. Nah kayak gitu sih. Nah kan luas nih. Jadi waktu itu aku balik ya. Dapat di PT Semen. Jadi ya udah. Aku di situ IT support. Jadi ilmu aku ya aku pelajari ilmu komputer. Di IT support ya kayak kerjaannya ya sebenarnya simple aja kayak tolong perbaiki ini dong, printernya rusak nih gitu. Printernya nggak ya IT support kan ya. Printer rusak. Betul, memperbaiki printer rusak. Kan di pabrik kan, ini pabrik kan. Ya. Jadi komputernya ada yang di dalam pabrik itu ya harus dibersihin loh, kita buka komputernya terus dibersihin. Berarti anak IT juga bisa ya kayak gitu. Ya bisa ya itu emang anak IT harusnya kayak gitu. Tapi ya itu ada beberapa anak IT harusnya kayak gitu. Nah terus ini pasang-pasang jaringan di antara pabrik. Wah, waktu itu naik kan pabriknya besar kan, terus tinggi. Ya, terus naik tangga yang tinggi-tinggi sampai kayak gitunya gitu. Terus pasang itu seru banget sih. Jujur itu pengalaman kerja pertama aku berkesan banget. Waktu itu dapat atasannya juga baik banget, dia ngedukung aku. Jadinya dia biasa kayak ngebiarin aku mau bereksperimen apa aja gitu, dibolehin. Dan dia sebagai atasan juga kalau aku ada salah dia ngeprotek lah kalau dari yang orang-orang lain gitu. Nah keren lah. Jadi menurut aku itu berkesan banget kerja pertama aku. Nah tapi aku di situ setahun aja nih. Baru jujur aja teman-teman kalau jurusan IT itu kalau kerja di Kupang masih susah. Jadi ya masih susah lah. Jadi aku bersyukur banget waktu itu ya emang bisa langsung dapat kerja. Jadinya ya aku bersyukuri itu hal itu. Karena tidak semua teman-teman aku lulus langsung bisa dapat kerja kan. Nah jadi aku syukuri hal itu. Nah tapi ya itu ada dalam jiwaku yang merasa kalau ini itu bukan passion aku. Nah, tapi sebenarnya waktu itu mungkin rencana Tuhan kali ya. Aku tes bahasa Inggris, lagi kursus bahasa Inggris lah. Aku kursus bahasa Inggris emang prepare untuk ya? Di Undana. Kursus bahasa Inggris untuk mau tes TOEFL lah. Biasanya dulu ada S2 gitu lah ya. Atau nah, waktu itu aku rencananya memang mau S2. Jadi waktu itu ya ada AAS, ada LPDP. Nah, waktu itu ya teman-teman aku kita lagi giat-giatnya untuk mau daftar AAS, Australia World Scholarship. Jadi aku udah persiapannya udah mau ngambil S2 aja gitu. Nggak ada persiapan kayak mau ngambil. Terus TOEFL-nya udah dapat belum Kak skornya? Iya waktu itu udah. Waktu itu lupa waktu itu aku dapat berapa. Nggak ingat sih, aku nggak ingat. Waktu yang pertama kali tes TOEFL itu aku nggak ingat dapat berapa. Nah, jadi sebelum mungkin di sekitar bulan Agustus atau Juli tahun 2016 itu ada namanya tes ELTA.
Apaan tuh, Kak? ELTA. Jadi ELTA itu English Learning Training Assistance. Itu program dari Australian Award Scholarship. Nah, itu jadi sebenarnya pra-AAS. Pra-AAS. Jadi kita bahas beasiswa ya, nggak apa-apa ya. Jadi, ya. Jadi ini tuh sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih di bawah standar, tapi nggak bego-bego amat. Itu bayar apa terpilih, Kak? Bayar apa terpilih gitu, dipilih? Itu dipilih. Jadi kita tes dan kita tes dan kita lulus. Betul. Jadi sebelum AAS itu biasa mereka kasih ini ada program itu, salah satu program dari AAS lah. Nah, jadi udah jadi mereka yang nggak bego-bego amat bahasa Inggris dan yang nggak pintar-pintar amat bahasa Inggris. Kalau pintar kan berarti ngapain lagi program ini kan? Iya betul. Jadi gitu. Jadi aku tes dan alhamdulillahnya aku lulus. Nah, biasanya ELTA itu adanya di NTT, NTB, pokoknya daerah-daerah Indonesia Timur lah. Dan Bali juga kalau nggak salah waktu itu ada. Jadi aku lulus nih. Nah, waktu itu kebetulan aku beruntung banget jadinya ada namanya program inklusif dari ELTA. Ini program paling pertama. Apa itu program inklusif? Program inklusif adalah program di mana kita sebagai orang awas kita belajar bareng dengan orang tunanetra. Jadi itu kita namanya program kelas inklusif. Jadi yang awas dan yang tunanetra itu kita belajar bareng. Nah, terus dari mentornya terpilih juga dari AAS, ada 4 orang. Nah, jadi mereka ngelatih kita tuh. Jadi ya udah kita ngelatih bahasa Inggris kita dengan ekspektasi terakhir kita adalah tes IELTS. Bayar jadi apa kita gratis? 3 bulan rutin, hari Senin sampai Jumat kita belajar terus tuh. Enggak, Senin sampai bayar nggak, Kak? Kan udah ikut inklusif nih. Betul, berarti betul. dari kegiatan itu gratis nanti IELTS-nya. Betul. Bahkan bukan cuma IELTS aja yang gratis, kita kursus selama 3 bulan itu gratis. Dan waktu itu karena program inklusif ini program pertama, programnya itu di Bali. Oh, wah, jadi gratis itu semua. Pertama kali aku naik pesawat keluar NTT. Wah, alhamdulillah. Itu Kak Apri, berarti setelah kerja atau yang tadi resign atau keluar dari perusahaan pertama itu lanjut ikut kegiatan ini? Ya, itu alasan aku resign. Aku resign dari perusahaan itu sebelumnya karena aku keterima ini dan dari perusahaan aku sebelumnya ya nggak bisa izin untuk itu gitulah. Jadi udah aku pilih resign aja. Dan aku kasih bocoran juga waktu itu kita dapat uang saku juga. Wow. Jadi nggak cuman ikut belajar kursus bahasa Inggris secara gratis, nanti tes IELTS-nya juga gratis, tapi setiap bulan kita dapat uang saku. Wow. Dan untuk sekedar info aja, waktu itu uang sakunya dia lebih besar dari gaji aku di PTSMN waktu itu. Iya. Keren. Jadi lumayan lah waktu itu. Jadi aku senang lah. Itu apa Kak? Maksudnya itu kayak berarti kegiatan yang bisa apa ya, bisa nanti mengantarkan Kak Apri itu tes-tes yang lainnya gratis gitu kali ya? Bukan, lebih tepatnya tes itu adalah sebenarnya itu program dari ELTA ini harapannya adalah ketika kita nanti yang lulusan ELTA ini untuk apply beasiswa AS itu jadi nggak ribet. Jadi untuk prasyarat bahasa Inggrisnya bisa terpenuhi. Intinya itu aja. Jadi sebenarnya yang ngambil ELTA ini belum tentu lulus AAS, harus dites lagi kan, harus ada tes lagi dan lain-lain. Tapi minimal persyaratan bahasa Inggrisnya terpenuhi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya hasil akhirnya waktu itu kita tes IELTS. Waktu itu aku tes IELTS dapatnya 6. Nah untuk persyaratan AS udah cukup. Itu udah cukup. Jadi waktu itu ya aku dapat IELTS-nya 6. Terus ya udah itu untuk persiapan AS nanti di 2017. Jadi waktu itu akhirnya di Desember 2017 tesnya tuh. Tesnya di Desember 2017 dan aku extend sampai 1 bulan untuk jalan-jalan di Bali. Lumayan lah, kan gratis gitu. Berarti di ELTA itu berarti 4 bulan ya Kak? Apa 5 bulan? 3 bulan. 3 bulan, 1 bulannya aku tambah lagi yang jadi 4 bulan itu. 1 bulannya ya udah itu aku pakai untuk jalan-jalan aja. Oke, habis itu gimana tuh Kak? Lanjut S2 atau berkarir lagi di perusahaan lain? Nah, ini dia. Ini menarik nih. Jadi waktu Desember, waktu aku udah mungkin seminggu lagi mau final test IELTS. Jadi waktu itu
aku cerita dikit ya. Jadi waktu itu di Undana itu ada penerimaan BUMN, Telkom. Jadi Telkom jalur rekrutmen kampus. Jadi waktu itu dari Undana gitu dikasih nama, kan ada syarat umur kan. Nah, aku masuklah di syarat umurnya, dan jurusannya cuma ilmu komputer dan teknik elektro. Jadi waktu itu nama aku masuk, tapi aku nggak tahu ini sedihnya atau senangnya. Nah, tapi kan namanya ada rencana Tuhan kan, kita nggak tahu. Ya, rencana Allah mungkin lebih baik, udah dipersiapkan yang lebih baik ya, lebih baik lah. Jadi waktu itu memang 1 minggu lagi aku mau tes IELTS nih. Nah, waktu itu tesnya di Kupang gitu. Tapi itu aku yakin banget kalau misalkan aku ke Kupang, aku mungkin bisa lulus. Satu yaitu mereka prioritaskan hanya anak Undana, terus ada kuotanya gitu. Nah, jadi setidaknya mungkin bisa berharap bisa lolos lah. Tapi aku waktu itu entah kenapa kayaknya enggak deh gitu. Nggak usah ikut deh. Aku fokus di ini dulu aja. Aku selesain ELTA-nya. Nah, jadi ya udah waktu itu udah aku nggak ikut. Nah, jadinya selama 1 bulan tuh kan aku jalan-jalan aja di Bali tuh. Aku cari-cari juga perusahaan di Bali yang bergerak di bidang IT. Nah, itu gimana tuh orang tua tuh, Kak? Kan biasa orang tua kan BUMN gitu menjanjikan. Lu kenapa nggak pulang ke Kupang? Ya kan? Waktu itu aku diskusi juga sih dengan mereka. Aku lupa sih waktu itu mereka bilangnya apa. Tapi intinya dari orang tua aku support aku, keputusan aku. Iya, mereka support lah. Soalnya yang jalanin kan aku gitu. Nah, ya palingan aku kasih pendapat aku gimana. Terus ya mereka kasih pendapatnya. Cuman aku lupa waktu itu pendapatnya gimana ya. Tapi intinya mereka support pilihan aku gitu. Kayak gitu. Jadi udah selama sebulan itu, setelah aku tes itu, aku cari-cari perusahaan di Bali. Kira-kira apa sih yang bisa, ya udah. Waktu itu nama platformnya Jobstreet. Cari-cari dapat. Waktu itu ada 1 perusahaan. Cuman karena tes dan kemudian prosesnya lama banget. Jadinya ya udah aku drawback dari situ dan udah ke Kupang, balik ke Kupang. Aku balik ke Kupang, kemudian di bulan Januari aku balik. Nah, teman-teman aku yang lolos BUMN kemana? itu, jadi ada 2 orang yang dari ilmu komputer. Mereka ya mau on job training itu. Training. Pokoknya mereka harus OJT di Bandung lah. Mereka ada OJT di Bandung. Udah diterima berarti itu ya? Iya, itu yang udah diterima. 2 orang diterima tuh dari ilmu komputer. Jadi aku pikir, ya udahlah, aku kan pengen keluar juga nih. Kayaknya Bandung menarik deh. Ya udah. Jadi di bulan Februari aku cari tuh perusahaan di Bandung. Aku cari di Jobstreet. Dari Kupang berarti. Betul, nyari dari Kupang nih. Jadi aku start kan udah di Kupang kan, udah dapat IELTS, terus sambil mau persiapan AS juga kan. Ya udah, aku cari di Jobstreet, kemudian dapatlah namanya perusahaan. Waktu itu aku ada apply 2 atau 3 lupa. Tapi ada 1, ya udah aku daftar ini tesnya semua online. Jadi di IT itu biasanya ada online test itu biasanya kita coding online, terus lolos nanti interview bla bla bla, itu semuanya online, sampai offeringnya pun waktu itu emang online. Jadi semuanya online. Jadi waktu itu kasih offeringnya nih, wah pas aku dapat offeringnya, wah ini udah hampir 3 kali lipat dari gaji aku di Semen Kupang kan. Iya, jadi aku mikir nih, ambil nggak ya? Aku kasih tahu lah mamaku kan, soalnya harus ke sana. Iya kan, harus keluar dan takutnya perusahaannya abal-abal gitu kan. Benar. Nah, pasti ketakutan orang tua tuh itu gitu. Aduh, gimana nih? Jadi ya udah aku ngomong sama mereka, sama bapak dan mama aku waktu itu. Aku tunjukin ini kontraknya udah ada nih, gajinya segini gitu. Wah, bangga gitu kan. Nah, waktu itu setelah dikasih itu langsung ini aku bilang, aku telepon tante aku juga yang kebetulan di Bekasi. Jadi adiknya mama itu Bekasi, dan ya aku tanya-tanya advice-nya lah. Tanya-tanya advice, tante aku bilang sih ambil aja gitu. Nah, jadinya ya udah aku ambil, dan waktu itu aku ke Bandung jadinya. Jadi setelah di Kupang aku ke Bandung, dan aku ke Bandung itu tahu nggak?
aku ke Bandung itu sama-sama dengan teman-teman aku yang ke Telkom. Wah, tapi Yo, Kak iya. Apri juga udah diterima kan? Betul, aku diterima, mereka juga. Mantap. Jadi ya kita pergi ke Bandung, tapi ya Sama-sama. mereka tujuannya lain, aku tujuannya lain gitu. Jadi Satu nggak pesawat lagi. jadi Waktu nggak itu. nyesel gitu ya Kak? Betul. Jadi aku senang banget. Itu menurut aku itu salah satu pilihan terbaik aku ya. Waktu itu aku mungkin nggak ngambil Telkom dan aku dapat passion aku di sini gitu. Jujur memang programming menurut aku ya memang passion aku waktu itu. Nggak tahu sekarang, tapi waktu itu emang passion banget dah. Nah, jadi senang banget waktu itu bisa ke Bandung, dan waktu itu emang pilihannya emang nggak mau ke Jakarta dulu karena masih belum terlalu terbiasa mungkin kali dengan hiruk pikuk ibu kota kan. Jadinya pilih yang adem-adem gitu kan, ada banyak nenggelis juga kan gitu kan. Dapat nggak Jadi Kak nenggelis? susah. Jadi kayak Oke. gitu. Jadi itu perusahaan aku namanya Extremax Indonesia. Jadi itu perusahaan apa? Itu perusahaannya dari Singapura, terus ada buka cabang di Indonesia. Nah, jadi ya kita cabang dari Singapurnya, biasanya sih kita kerja kayak proyek-proyek gitulah. Ada Apa tuh Kak proyek-proyek di perusahaan itu? website biasanya. Kenapa? Kakak sebagai apa tuh di perusahaan itu Kak Apri? Jadi di situ aku sebagai back-end developer. Oke. Nah, back-end developer, programming lah istilahnya, kita programming tapi di bagian back-end. Jadi waktu itu aku sebenarnya cukup minder juga. Aku cukup minder waktu masuk ke Extremax ini karena teman-teman aku itu semua rata-rata dari ITB, dari Telkom, yang pokoknya yang high level university lah gitu. Iya. Nah, terus soalnya aku waktu masuk di Extremax, HR-nya bilang gini, Mbak Riri, ini kenalin nih Mbak Lia, dia bilang gini, ini kenalin nih Aprianto, kita import langsung dari Indonesia Timur nih. Bilang kayak gitu nih. Soalnya waktu itu aku memang jadi orang pertama yang dari Indonesia Timur yang ada di perusahaan itu gitu. Jadi ya waktu itu aku bisa bilang aku proud, ya cukup proud lah. Terus jadi anak undana yang pertama lah bisa kayak gitu di perusahaan itu ya, di perusahaan itu. Jadi ya ada rasa bangga dikit waktu itu dibilang kayak gitu. Nah, jadi ya udah aku nikmatin tuh prosesnya, aku memperbaiki skill aku. Di situ aku masih kebanyakan aku belajarnya technical skillnya waktu itu di situ. Oke. Nah, Kak Apri kan udah di mana tuh yang di perusahaan Extremax berapa lama tuh, Kak? Nah, aku di sini 8 bulan aja. Ya, tapi nanti ada alasannya. Kenapa? Oke, kenapa Iya. tuh? Jadi sebelumnya kan aku ngambil LTA kan. Nah, Terus? berarti di tahun yang aku masuk Extremax itu kan tujuannya sebenarnya mau apply beasiswa dong. Oke. Iya kan? Ya. Jadi waktu itu aku apply ada dua beasiswa. Satu namanya Australia World Scholarship dan yang kedua LPDP. Oke, daftar di mana tuh LPDP-nya, Kak Apri? Jadi tunggu AS dulu ya. AS waktu itu aku apply tapi gagal lah. Aku gagal waktu di tahap esainya itu nggak lolos penilaian lah. Jadi aku ikut yang LPDP nih. LPDP ini sendiri ada namanya adalah Beasiswa Indonesia Timur. Jadi waktu ini emang ini udah Beasiswa Indonesia Timur dari LPDP ini emang udah khusus emang untuk Kupang gitu. Waktu itu emang daerah prioritasnya daerah sampai Kupang. sekarang Kak Apri kayak ada untuk bagian timur gitu. Betul. Nah, seingat aku dulu tuh Beasiswa Indonesia Timur ini beasiswa LPDP yang paling pertama nih. Nama programnya Beasiswa Indonesia Timur. Aku nggak tahu sekarang namanya apa. Nah, jadi ini memang prioritas masih Beasiswa Indonesia Timur ya. Iya. Jadi itu emang prioritas lah. Nah, waktu itu field prioritasnya adalah IT. Terus? Komputer, salah satu prioritasnya itu. Jadi aku bersemangat sekali lah waktu itu dan cukup fokus untuk mempersiapkannya kan. Jadi udah aku ini masukin requirement-nya ke LPDP dan waktu itu ya udah sampai tahap terakhir lah. Udah sampai tahap terakhir di mana ada FGD dan lain-lain itu kan. Ada FG, ada group discussion, di mana tuh Kak? wawancara. Ambil di negara apa? Aku waktu itu ambil di Amerika. Oke, terus? Karena memang waktu itu beasiswa Indonesia Timur itu pilihannya ada 3 aja. Satu Jepang, Korea, dan Amerika. Nah waktu itu sebenarnya aku
penggemar anim lah, aku penggemar anim. Oke. Cuman pikir mau ngambil yang Jepang, cuman Bahasa Jepang wah. takut itu, aku takut terkendala bahasanya. Yes, Jadi benar. aku pikir ya udah deh Inggris yang aja gitu. Jadi aku minggir Amerika, aku mau ngambilnya Amerika. Oke. Jadi udah waktu itu di LPDP sendiri yang Indonesia Timur ini dia kalau kita lulus ya, sebulan kemudian kita bakal ada pelatihan. Betul kan? Biasa kan kayak gitu. Yes, Ini semua. maksudnya ini Indonesia Timur lagi. Oke. Jadi akan ada pelatihan intensif. Nah, masalahnya di Extremax waktu itu untuk notice kalau mau resign dia harus 3 bulan. Nah, jadi udah dilema kan. Aku udah lulus sampai tahap terakhir nih. Terus gimana? Lulus gak terakhir ya? Nah, jadi udah 2017 tuh. Jadi aku harus gambling dong. Gambling aja gitu. Ya udah, aku kasih tahu lead aku mau resign. Aku masukin sekarang gitu. Karena aku udah lulus tahap terakhir nih dan aku bilang kayak yang kayak tadi aku udah bilang. Jadinya aku masukin aja dulu deh. Tahap terakhirnya pengumumannya kapan, Kak Apri? Waktu itu kalau nggak salah di bulan November. Bulan November. Maksudnya berapa bulan kayak gitu? Udah berapa bulan kan? Kalau resign 3 bulan di awal kan harus ajuin 3 bulan. Nah, kalau untuk pengumumannya itu emang bentar lagi kah atau gimana? Kalau misalkan aku waktu itu ya misalkan pengumumannya di November, berarti di Desember udah mulai pelatihan kan? Kalau misalkan aku baru ajuin di Novembernya kan nggak sempat tuh. Ya, jadi ya udah aku ajuinnya di bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya gambling aja sih. Kalau lulus ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Cari kerja baru berarti waktu itu. Jadi sialnya waktu itu emang lulus. Nah, tapi ada tapinya nih. Sebelum pengumuman itu aku udah mikir aku harus siapkan backup plan. Yes, benar. Oh, nggak mungkin kan kita tiba-tiba langsung nganggur gitu. Iya, benar. Nggak banget gitu. Nah, jadi waktu itu ya udah aku apply ke startup. Big Four ini dulu ya, Big Four. Nah, waktu itu ya udah aku apply ke sana sambil nunggu. Itu apply-nya lewat apa tuh, Kak? Jadi aku apply ke sini itu, aku apply-nya lewat via websitenya. Jadi emang biasanya startup itu selalu punya landing career page. Nah, jadi maksudnya udah. Nggak ada kenalan gitu, Kak? Kenalan atau misalnya pakai LinkedIn atau Glints gitu zaman sekarang enggak ya? Jadi waktu itu emang rata-rata anak Extremax waktu itu biasanya mereka pergi ke Bukalapak. Jadi alumni Extremax itu kebanyakan ke Bukalapak, kalau enggak Tokopedia waktu itu ya. Jadi aku mau pikir, aku yang mau out of box lah gitu. Masa kayak situ-situ lagi gitu. Apa maksudnya cobain juga nggak sih daftar di kayak yang perusahaannya tadi yang merah terus hijau gitu? Enggak. Aku enggak daftar di merah dan hijau. Jadinya aku langsung apply ke yang satunya tuh. Jadi pas aku lagi di sana, apply di sana, sebelum tesnya itu aku nanti onsite, itu aku ada ikut lomba juga, ada ikut lomba coding namanya, lomba coding Indonesia. Nah waktu itu emang lombanya itu diadain di Jakarta, jadi waktu itu tepat banget lah, semua itu tepat banget dong. Jadi waktu itu aku tes di hari Selasa sampai Kamis, aku lomba ikut Selasa sampai Kamis. Jumatnya aku tes di sana. Aku tes Jumat itu tes ini wawancara dan live codingnya langsung di perusahaannya hari Jumat. Kan Jumat siang tuh jam 2 siang kan? Jam 2 siang tesnya. Paginya itu pengumuman LPDP-nya aku nggak tembus. Jadi sebelum aku tes, pengumuman LPDP-nya aku nggak tembus. Itu pasti kayak aduh ya Allah semoga lulus nih kali ini. Ya makanya waktu itu langsung aduh harus nih gitu. Jadinya belajarnya giat banget sih. Dan terus di hari Jumat aku tes, Selasanya pengumuman. Tunggu Kak, waktu ke Jakartanya itu dibiayain lomba apa biaya pribadi? Dibiayain lomba. Terus nanti pas tesnya itu biaya pribadi kan? Oh, tesnya ya nggak ada biaya, memang nggak ada biaya. Nggak, maksud aku kita kan wajib kan datang ke kantor gitu onsite tes. Itu kan jadi biayain sama kantor.
Oh ya enggak Nah, itu dipilih. alhamdulillahnya kan Kak Apri dapat lomba itu kan. Masuk final. Betul. Berarti masuk final dulu gitu ya baru bisa ke Jakarta. Betul, baru bisa ke Jakarta. Oke. Jadi waktu itu yang ikut lomba itu tuh kalau nggak salah ada ribuan dah. 2000 atau 3000. Jadi waktu itu ada 3 tahap. Tahap pertama, terus berkurang orangnya jadi sisa ratusan, 600-an. Tahap kedua berkurang, jadi yang tersisa tinggal 50 orang. Nah, 50 orang itu yang grand finalnya di Jakarta. Tahu. Terus gimana? Lombanya juara nggak, Kak? Enggak, yang penting udah masuk 50 besar aja udah senang banget. Tapi kan itu bisa di kan ya, di apa kayak diinfoin ke waktu apply itu kan pas Ya, aku interview. Iya bener. wawancara waktu itu aku info, aku tuh kesini sebelumnya aku lagi tes loh gitu, aku lagi lomba loh gitu. Ya, mungkin aku juga feeling ya, mungkin itu salah satu penilaian ya. Ya, sehingga aku bisa diterima. Soalnya kalau mau jujur aja, waktu itu aku nggak terlalu bisa jawab. Untuk yang teorinya yang decline partnernya itu aku nggak bisa jawab. Kan jadi di IT itu, yang di tes ini, yang startup ini, itu ada 2 tahap. Yang pertama codingnya aku bisa. Yang kedua itu ngedesain sistem. Nah ini aku emang masih kurang banget technical skill-nya. Ini emang dapatnya secara pengalaman. Jadi aku belum bisa waktu itu, jawabnya juga hanya seadanya gitu. Nah jadi aku cuma agak pesimis waktu itu bisa lolos nggak ya. Tesnya Nah, hari Jumat ya. Tesnya hari Jumat, pengumumannya hari Selasa. Oh iya cepat juga tuh. Cepat. Langsung pengumuman, aku langsung bilang pas dikasih offering, wah anjay. Gimana Kak? Lah, aku mau gitu. Gimana 2 digit gak tuh Kak? Boleh tahu nggak 2 digit ya? Wah. Jadi ya udah itu nggak pikir panjang lagi dah. Wah, udah langsung gitu. Pertama kali 2 digit kan menang ya gitulah. Oke. Berarti Kak lumayan lama ya kan di ini ya, di ini perusahaan yang ini terakhir nih. Berapa tahun sih kalau nggak salah? Memang bukan terakhir sih, tapi kalau dibilang aku 3 tahun dari 2017 Desember, aku resign 30 Agustus 2021. 3 tahun berapa bulan? 8 kayaknya. Oke, itu kan pasti ada skills atau kemampuan yang harus kita punya nih Kak. Apa aja sih? Tapi mungkin sebelum masuk situ nih Kak Apri, kayaknya beruntung banget nih hidupnya Kak Apri. May I know atau boleh nggak sih kita tahu Kak Apri apa sih amalan selain technical ataupun tadi kan Kak Apri bilang kayak beberapa tuh Kak Apri nggak kuasain kan? Itu apa sih, mungkin Kak Apri ada amalan lain apa yang Kak Apri lakuin gitu sampai bisa seberuntung itu? Iya. Wah itu nggak tahu, mungkin luar biasa lah pokoknya. Jadinya aku mikir gimana ya, bagaimana kita itu bisa lolos ke tahap ini, ke perusahaan-perusahaan tersebut itu. Kalau di posisi aku yang waktu itu emang kayak aku masih bilang aku mungkin fresh graduate bukan berarti aku baru lulus ya, tapi baru skill aku banget emang masih fresh graduate banget. Technical skillnya mungkin beberapa fresh graduate lebih hebat dari aku bahkan. Jadinya aku pikir yang membedain apa, ya udah aku kayak ngejual ini aja. Aku tuh dari Indonesia Timur loh. Ya jujur aja itu biasa ya. Aku ngebawa ini, aku dari Kupang, aku gini. Aku ngejual apa sih yang bisa ada uniknya aku. Soalnya aku taunya tuh beberapa perusahaan itu mereka culture difference-nya tinggi juga, kayak mau yang sebisa mungkin berbeda kan, kayak biasanya ada aku bilang aja aku ini kuliahnya di ini loh, di universitas di Indonesia Timur loh gitu. Ya satu yang memang harus skill, kedua dan sikap sih menurut aku di attitude itu penting banget, apalagi yang untuk pertama ya, dan kita tunjukkan kalau kita itu mau belajar, itu yang paling penting. Kak Apri apa tuh keamalannya? Tapi di apa gitu Kak, gitu tips buat kita. apa ya, apa tuh Kak? Amalan apa ya, menurut aku jangan terlalu lihat ini deh, kita itu terlalu menghitung kebaikan itu sebenarnya menurut aku kalau bisa kita hindari aja, kita berbuat baik aja gitu. Ya kita siapin porsi di gaji kita yang memang pasti ada porsi sedekahnya kan. Dalam umat Islam itu kalau kita udah mencapai nisab tertentu kan ada namanya zakat mal kan. Nah itu keluarin aja gitu. Ya kan mau dikeluarin ke amil zakat ya nggak masalah, tapi menurut aku betternya itu salurkan sendiri aja. Misalkan kita tiba-tiba ketemu orang di jalan gitu dan emang mereka lagi butuh bantuan, kita udah punya slot
kita terus sebenarnya kita udah punya slot zakat nih, ambil aja dari itu gitu. Jadi memang jangan terlalu hitung-hitungan kayak gitulah. Biasanya emang pas ada orang-orang yang lewat gitu, yaitu sebenarnya jalur dari Tuhan yang udah disiapkan untuk kita gitu. Mau ambil nggak gitu kan, kayak gitu. Itu ya Kak, berarti dari awal tuh itu ya amalan yang Kak Apri lakuin. Enggak juga ya. Jujur waktu itu ya emang kalau mau bilang amalan sih yang paling baik itu ya sedekah terbaik itu sedekah kepada keluarga. Menurut aku ya. Iya. Jadi ya kalau emang keluarga lagi ada kebutuhan, intinya berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan kakak gitu. Bantu-bantu di rumah kayak sebenarnya itu tuh udah lebih dari cukup loh menurut aku ya. Kayak kita nggak perlu sampai jauh-jauh kayak mencari orang yang mau dibantu, padahal sebenarnya keluarga sendiri itu masih bisa dibantu gitu menurut aku. Nah jadi ya waktu itu ya memang orang-orang terdekat aku ya keluarga aku, ya aku bantu keluarga aku gitu, kayak gitu sih. Mungkin amalan ya mungkin nggak tahu, mungkin karena doa dari orang tua juga ya, kita nggak tahu kan. Setiap malam orang ayah dan ibu berdoa apa kita nggak tahu, tapi ya mungkin ini juga pasti ini salah satu doa dari mereka juga sehingga aku bisa sampai ke tahap ini gitu. Kita kan nggak tahu kan, makanya kita selalu berbaik baik aja kepada mereka gitu. Nah pasti setiap malam pasti ada mungkin 1 atau 2 hal pasti terbesit sebuah doa lah kepada untuk kita gitu. Oke deh, mantap, Yeah. keren. Jadi ya sama ini untuk waktu setiap habis sholat ya, ini nggak tahu mungkin ini cuman jadi kebiasaan. Jadi biasanya setelah wirid gitu zikir, aku kan nggak terlalu hafal doa ya. Nah doa yang aku hafal itu hanya 2 gitu, hanya yang doa orang tua Robbi Gafirli, dan kemudian ya udah doa sapu jagat Robbana Atina. Itu aja. Jadinya setelah wirid ya baca doa itu udah selesai gitu. Oke. Jadi itu Thank kayak you Kak Apri tipsnya. betul. Jadi kayak udah jadi kebiasaan aja gitu. Ya kayak gitu. Mungkin bagi kita itu kayak kita hanya ucap-ucap, mungkin nggak terlalu mendapatkan intinya, tapi sebenarnya ucapan kita itu mungkin udah dinilai sama Allah kali. Yes. Ya, Ucapan itu juga adalah doa ya. Oke. Lanjut nih Kak Apri. Udah tahu nih amalan apa sih yang bikin Kak Apri bisa kerja gitu kan di salah satu unicorn company di Indonesia atau startup unicorn di Indonesia. Nah, terus nih Kak kan tadi udah tahu amalannya. Nah, terus tadi caranya masuk kan Kak Apri juga udah punya pengalaman kerja lainnya. Nah, yang aku mau tanya itu skill apa sih gitu? Skill apa? Atau misalnya jangan sebagai software engineer kan terlalu menjurus. Untuk bisa berkarir di ibu kota nih Kak, skill apa yang harus kita punya nih Kak biar bisa berkarir di ibu kota yang notabene kan kita dari daerah gitu kan Kak. Jadi ini yang paling penting sih menurut aku, kalau aku ngomongnya secara general aja. 1 itu attitude, kedua adalah kemampuan keinginan kita untuk belajar gitu. Courage kita untuk kepingin belajar hal yang baru, kepingin hal yang belajar, kita tuh selalu menerima saran dari orang gitu. Jadinya setiap ada orang ada kasih saran, ya kita terima itu gitu. Karena itu biasanya mungkin kelihatannya kayak negatif, tapi itu mungkin untuk kebaikan kita gitu. Mungkin penyampaiannya aja. Jadi kita semua ubah perspektif kita aja gitu. Ketika ada orang kasih saran mungkin agak sedikit kasar gitu, ya kita ubah perspektif aja, mungkin ini memang untuk kebaikan kita gitu. Kayak gitu aja sih. Dan ya memang harus yang paling utama sih itu attitude sama dengan keinginan kita untuk belajar. Itu paling penting sih. Jadi Jakarta ini welcome to everyone. Jadinya untuk anak-anak NTT itu welcome banget loh. Terus sebagai anak daerah berarti bisa dong ya kita berkarir di ibu kota lah istilahnya. Betul, bisa banget. Oke, berarti skill umum tadi tuh attitude dan juga mau belajar. Betul. Mau belajar dan mau menerima pendapat orang lah menurut aku. Untuk yang baru pertama kali ya. Lanjut nih Kak, apa sih hal yang Kak Apri mention atau notice pertama kali masuk di kantor yang unicorn startup itu? Apakah mungkin suasana kantor,
koleganya atau lingkungan kerjanya? Jadi itu pengalaman aku sebelumnya aku di Extremax. Jadi sekarang bukan sekarang sih. Setelah dari Extremax aku masuk ke Traveloka. Yes. Nah, ya, salah satu waktu dulu the big four lah. Dulu startup ada 4, Tokopedia, Bukalapak, Gojek dan Traveloka. Jadi Traveloka itu bergerak di bidang online travel. Bagi yang belum kenal Traveloka cukup aneh, mungkin ya jarang. Yang biasa mungkin ada, pasti masih ada sih. Biasanya sih ya karena emang akses ke internet ya, pasti itu ya itu make sense lah. Tapi aku ke sini masuk ke situ ke Traveloka dan aku lihat sih sebagai anak Undana yang mungkin aku nggak tahu pertama atau enggak, tapi aku yakin pertama. Nah di situ ada rasa bangganya tuh. Woi, yang untuk dari NTT itu sudah ada loh. Yang dari NTT itu udah ada. Iya makanya. Dari anak NTT itu udah ada loh di Traveloka sebelum aku. Oh, udah ada. Udah ada. Apa tuh Kak posisinya dia? Ya sekarang manajer. Enggak, maksudnya posisinya IT juga. IT juga, software engineer juga. Anak Undana. Iya. Bukan. Oh. Nah, makanya aku bisa bilang aku bangga itu karena aku bawanya nama Undana. Aku kuliahnya di luar, bukan kuliah di Jawa gitu. Aku kuliahnya di NTT. Iya, siang itu yang jadi manajer. Sekarang berarti kuliahnya bukan di Undana. Betul, bukan. Ya, kuliahnya di Jawa lah intinya. Nah, ya lumayan bagus lah ini universitasnya. Jadi aku merasa bangga karena aku bawa nama alma mater aku gitu. Aku bawa Undana dan aku mampu bersaing loh di Traveloka gitu. Nah, jadi aku pikir gimana ya? Pas masuk pertama kali itu aku minder banget loh. Aku minder parah banget karena yang di sini itu kebanyakan anak-anak UI. Paling banyak tuh anak UI, anak BINUS, anak Telkom. Itu pintar-pintarnya luar biasa lah mereka. Iya benar. Nah, itu maksudnya apalagi dari IT ya, wah itu pemikirannya udah luar biasa banget lah. Nah, anak-anak Toki lagi, anak-anak yang Olimpiade lah, anak-anak Olimpiade komputer udah. Mereka sebut waktu itu Toki pertama kali nggak? Toki itu apaan? Nggak tahu. Toki kira Toki kalau di bahasa Kupang kan Toki itu dipukul gitu. Iya, Toki. Bukan padahal. Jadi anak-anak Olimpiade gitu banyak di Traveloka. Nah, jadi waktu itu ya cukup wah, bisa bersaing nggak ya? Nah, cuman ya itu awal-awal itu struggle-nya lumayan parah lah. Soalnya ini baru aku pertama kali merasakan namanya startup yang betul-betul startup, yang suasana kerjanya itu enak banget. Kalau orang-orangnya itu membantu banget. Nah, jadi mereka pertama ngasah skill aku di technical skill aku dulu. Jadi selama 3 tahun itu aku pikir banget kayak gak cuma technical skill aku yang tumbuh. Jadi awal memang technical skill aku yang aku dipoles. Kemudian soft skill aku gitu. Jadinya bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana aku bekerja sama dalam tim. Nah, itu semua dipoles loh. Jadi makanya aku aku bangga banget lah bisa menjadi bagian di Traveloka gitu. Selama 3 tahun itu worth it banget. Berarti koleganya sangat mendukung dan lingkungannya juga sangat mendukung. Orang-orangnya enak banget. Kerja bareng mereka itu enak-enak banget lah. Jadi yang masuk ke situ tuh kayak teman-teman yang masuk itu yang bukan semuanya yang memang bisa bekerja bareng gitu, bukan orang sembarangan lah yang bisa ke situ tuh. Jadi yang dari IT, dari yang non IT itu kita kerjanya enak banget lah. Gitu. Oke. Terus nih Kak, mau tahu juga nih spesifik culture atau work culture-nya di Traveloka. Jadi ya awal-awal tuh kan satu ya pace-nya tinggi banget. Jadinya kan fiturnya itu banyak banget kan fitur yang kita mau develop. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Traveloka udah bisa jual pesawat, udah bisa jual ini, ya udah cukup gitu. Kalau kita kayak gitu kita nggak bakal berkembang. Startup itu kalau kita nggak terus inovasi kita nggak bakal berkembang dan kita bakal kalah. Jadinya ya gitu kita harus terus berinovasi kan. Nah jadinya ya itu pace-nya juga semakin cepat. Jadinya aku masuknya ke Flight. Waktu itu aku masuk ke Flight, jadi ya kerjanya melakukan integrasi, dia ada banyak-banyak proyek yang mungkin aku nggak bisa sebut. Jadinya di sini itu kerjanya ya work culture-nya ya itu tadi aku bilang enaknya di sini
udah saling membantu, dan kalau misalkan ada kesalahan nggak nge-blaming. Itu yang paling penting. Kalau memang kita namanya manusia kan, kalau setiap ada kesalah ya human lah ya, human. Ada yang penting jangan berulang-ulang aja, dan udah ada salah ya kita belajar dari kesalahan itu. Nah di sini enaknya kita nggak nge-blaming. Lalu kalau salah ya kita jadikan itu pelajaran, kita buat postmortem dan lain-lain, ada insiden gitu. Nah terus apalagi yang aku suka lagi adalah ininya sih, flexible hour-nya. Bener. Itu enak banget loh sumpah. Aku biasanya ke kantor itu jam 11 siang, terus pulangnya ya terserah aku gitu. Ya biasanya sih jam 9 jam 10 ya, karena biasanya nggak macet juga sih. enggak, aku tinggalnya di belakang kantor, dan biasanya karena masih ramai jadi senang-senang bercerita dengan kawan gitu. Nah itu juga culture-nya. Ini sering-sering ini teman-temannya enak banget, orang-orangnya. Jadi kita kayak bukan sebatas rekan kerja aja gitu. Nah itu yang bikin enak banget sih. Nah di situ. Jadi walaupun kita udah ini, kadang-kadang kita masih keep in touch gitu. Nah itu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kita kerja sampai larut-larut malam nggak juga, itu kan pilihan. Nah, menurut aku jadi itu di Traveloka itu aku kayak rasa ini passion aku deh gitu. Jadi software engineer. Nah, itu aku temu passionnya itu pas di Traveloka tuh. By choice, dan enaknya di sini lead kita itu ada buddy. Nah, itu ngebimbing kita pas masuk awal. Terus seterusnya ya ada lead yang emang mereka udah ngerti banget lah mau ngebimbing kita ke arah mana, nge-growing kita ke arah mana. Nah, mungkin di terakhir nih Kak Apri, ada pesan nggak sih untuk teman-teman gitu ya, untuk yang mau berkarir di ibu kota nih? Jadi untuk zaman sekarang ya, mungkin aku nggak bisa bilang jurusan yang lain, tapi ya mungkin aku fokus ke ilmu komputernya aja. Zaman sekarang itu semuanya udah serba digital, jadi sebenarnya informasi dimanapun kita bisa peroleh lewat genggaman kita kan. Nah di saat itulah dimana jangan membatasi diri kita itu hanya dengan pelajaran dari dosen gitu. Kalau kita hanya membatasi diri kita dari hal itu aja, itu udah kesalahan yang besar. Nah dari informasi ada ini kita pakai untuk berkembang juga. Nah sangat banyak hal yang bisa kita peroleh dari HP kita, dari laptop kita. Nah itu kita pakai untuk belajar, dan itu yang sebenarnya 20%-nya kita belajar di kampus, 80%-nya itu kita belajarnya bahkan dari internet gitu. Nah menurut aku kita yang harus maksimalkan hal yang ini. Nah jadi ya untuk ke depan ya kita sebenarnya harus berani keluar sih. Jadi jangan mengurung diri kita dan apa ya, mengekang pikiran kita itu, jadinya ya itu, kita harus banyak belajar. Kita jangan menutup pikiran kita hanya untuk stay di sini, kecuali kita punya alasan kuat kayak misalkan ya ada keluarga dan lain-lain lah. Tapi kalau emang selama masih bisa berkarir di luar, berkarirlah di luar dan kemudian kembali untuk membangun NTT. Menurut aku itu. Mantap. Iya. Betul-betul. Jadi jangan karena kita udah keenakan di luar, jadinya Gak mau balik. betul, iya, gak mau balik-balik. Sebenarnya jangan seperti itulah. Kita harus kembali lagi suatu saat nanti. Ya, tapi masalahnya untuk sekarang ya kita nggak bisa hanya berharap kerja di sana kan. Karena ya jujur aja emang belum banyak yang bisa kita peroleh di sana. Bukan dari sisi materi, tapi dari sisi ilmu pengetahuannya. Nah, di Jakarta itu atau di Indonesia ini, di ibu kota ini, itu udah bisa momen kita di mana kita bisa mengumpulkan ilmu pengetahuannya kita, skillnya kita, dari hard skill, dari soft skill, semuanya kita bisa peroleh. Dan kemudian nggak cuman itu aja, kita juga bisa dapat materi yang cukup, kita bisa dapat modal, ya udah nanti kita kembali ngebangun daerah sendiri kita gitu nanti. Nah di situ yang menurut aku udah dapat modal yang kuat untuk kita bisa membangun NTT di suatu saat nanti gitu. Oke, thank you banget Kak Apri. Berarti as a anak daerah kita bisa banget ya untuk berkarir di ibu kota. Kenapa tidak? Oke, gitu. Berarti harus bisa bahasa Inggris dong ya Kak? Kalau untuk startup nih, jujur banget memang harus perlu sih. Tapi sebenarnya nggak perlu terlalu Level aktif conversation gitu kan ya Kak? Ya, yang penting
mereka ngomong apa, Kita you ngerti. understand it gitu. Yes, Gitu. benar-benar setuju. You can speak little, it's okay gitu. It's okay. Yang penting Ya, paham. yang penting paham, yang penting Iya. paham. Iya. Dan jujur banget, aku bersyukur banget karena waktu aku di Traveloka aku masuk ke tim flight dan waktu itu kita ada buka cabang di India. Jadi waktu itu kita kerja bareng dengan aku di tim aku, jadinya consist of 2 orang di Indonesia dan 6 orang di India bahkan. Orang Indonesia ke sana apa udah di sana? Enggak, ini kerjanya online. Jadi Ya. waktu itu ya kita kolaborasi online. Jadi waktu itu ya kita mau gimana? Kan biasanya sebelumnya kita daily meeting pakai bahasa Indonesia kan. Nah ini mau nggak mau gitu, mau nggak mau lu harus pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu aku bersyukur banget karena di situ aku jadi conversation aku jadi bisa meningkat. Nah terus kita understand culture-nya mereka juga gitu. Nah kerja dengan orang asing juga kan. Nah itu aku keren banget lah gitu. Jadi sebenarnya kalau mau invest, ya sebenarnya invest ke diri kita sendiri dulu. Investnya itu bukan kayak ya yang invest uang di kripto atau saham, tapi maksudnya investnya itu kayak ya invest ilmunya, kemampuan bahasa Inggrisnya kita, skillnya kita gitu sih. Tapi bahasa Inggris itu penting banget, kalau mau kursus aja gitu. Yes. Berarti invest itu bisa juga ke ilmu. Kak Apri ada latar belakang IT ini. Kalau nggak berlatar belakang IT, berarti bisa nggak sih Kak untuk bisa kerja sebagai di sektor atau di dunia IT lah, per IT-an? Bisa. Ini aku ada teman aku dan dia sekarang udah ngambil S2. Nah, di Inggris lagi dapat beasiswa. Di apa luar tuh biasa. Kak? Di univ mana? Di Cambridge. Oh, Cambridge. Lanjut Kak. Lah, pokoknya. Dan tahu nggak, dia itu PM di tempat aku Traveloka. Nah, bukannya jurusannya itu bukan ilmu komputer bahkan. Okay. Iya, dan ya bisa gitu. Maksudnya berarti nggak menutup kemungkinan dong kalau orangnya memang bukan IT bisa masuk ke di startup IT itu bisa-bisa aja. Tapi ya mungkin nggak sampai kayak jadi software engineer, itu teknikal sekali, jadi memang itu agak cukup sulit. Tapi yang non teknikal kayak gitu banyak juga. Tapi ya mereka ngerti IT dan mereka harus punya communication yang bagus gitu, bisa kerjasama dan lain-lain. Nah itu yang penting, nilai pentingnya di situ. Jadi sebenarnya jurusan itu nggak selalu harus linear dengan yang apa nanti kita di dunia kerja gitu. Itu nggak masalah menurut aku. Kita udah berhabis-habiskan misalkan belajar kimia dan tiba-tiba kita mau banting setir, ya nggak masalah gitu. Serius, itu nggak masalah. Dan yang penting kan nanti kita yang jalani gitu kan. Dan ilmu itu ya kita paling banyak kita pelajari nanti waktu kita di dunia kerja. Benar. Pas praktek bukan banget kan. Betul. Oke deh. Thank you banget Kak Apri. Aduh, udah malam jam 11. Di Jabodetabek gitu. kan. Jabodetabek kan, kalau di Kupang jam 12 nih, parah. Oke. Thank you banget Kak Apri. Stay safe, makin sukses juga. Semoga bisa chat lagi gitu ya. Di ya, boleh. Thank you banget ya Kak. Kayak gitu.